Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Mari kita mulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, insya Allah kali ini kita akan laksanakan pertemuan ke-6 ya tentang menulis pendahuluan dan kajian pustaka. Sebelumnya ada nggak ya kelompok yang hadir di sesi 2 ini yang saya sudah okein judulnya? Ada nggak ya? Maksudnya yang konsultasi. Kalau ada nanti saya sekalian aja praktek membuat pendahuluan dan kajian pustaka untuk proposal tersebut. Ada nggak ya? Ini kelompok Power Pass. Oke, bukan ya. Oke, ya nggak ada ya. Kalau nggak ada ya udah saya bikin judul yang kemarin ya. Tapi nanti silakan lah. Tapi yang penting kalau satu judul ya tidak boleh diklaim dua kelompok nggak boleh. Jadi satu kelompok harus punya judul yang yang beda. Jadi sesi 2 udah saya tulis tadi saya juga. Pokoknya ada satu yang bagus sih ini kelompoknya Maciato dari kelas C kemarin. Sekarang karena isunya kemarin beberapa itu ada pengajuan judul yang tidak memprioritaskan 10 tema. Ya, jadi itu yang menjadi masalah gitu ya. Eh, Pendekatannya maka 10 tema prioritas itu harus menjadi pintu masuk. Baru ke diskusi ke apa namanya tema-tema yang spesifik dan kaitannya dengan ekonomi syariah atau hukum ekonomi syariah. Nah, maka yang nomor 2 itu judulnya menurut saya bagus. Jadi silakan kalau mau ngambil ini juga boleh ya. Tapi apa namanya satu ya kelompok satu. Nggak boleh diklaim dua kelompok nggak boleh. Pandangan dan sikap generasi Z terhadap program ketahanan energi nasional dalam perspektif makosid syariah, kajian nilai-nilai keislaman dalam kesadaran energi berkelanjutan. Itu menarik ya. Apa namanya? Kita bisa bikin judul itu ya. Jadi apa namanya yang menarik dari judul ini adalah pertama saya nyasar Gen Z karena Gen Z mayoritas apa namanya penduduk dan juga yang menjadi tonggak penerus masa depan lah Gen Z. Kemudian tentang ketahanan energi nasional. Ya, jadi saya sebenarnya di sini ingin menjelaskan terkait apa namanya mencoba mencari pandangan dan sikap terhadap ketahanan energi. Apakah Gen Z ini lebih sadar bahwasanya kita harus menghemat energi atau berupaya beralih ke energi yang terbarukan sehingga kita lebih memiliki ketahanan energi. Nah, itu kan salah satunya. Dan juga menguatkan terkait dengan nilai-nilai keislaman tadi. Jadi kalau teman-teman itu tahan energi, itu berarti sesuai dengan nilai-nilai Islam dan punya kesadaran lah. Ada banyak ya hadis dan lain sebagainya terkait itu. Menurut saya menjadi penting. Gitu ya. Nah, kemudian kita apa namanya bikin misalnya pendahuluan gitu ya. Jadi sebenarnya yang saya sarankan ya, sebenarnya yang lebih baik itu dalam meneliti itu metode dahulu sebenarnya. Metode hasil pembahasan baru ke pendahuluan dan juga kajian pustaka. Tapi untuk saat ini ya, karena apa namanya tidak bias kalau peneliti berpengalaman biasanya seperti itu. Tapi kalaupun belum berpengalaman mulai dari pendahuluan dulu juga nggak masalah gitu ya. Yang jelas kita punya ide yang menarik. Nah, kita akan coba praktek yang pertama. Nah, jadi ini nanti menjelang UTS nanti juga besok kita bertemu lagi ya di pertemuan yang terakhir sebelum UTS. Mungkin saya ngasih bocoran sedikit, walaupun nanti dibocorkan juga terkait UTS-nya itu kita hanya sampai metode ya. Jadi ini nyicil. Tadi saya udah bikin itu bahkan membuat coretan untuk si timnya Macchiato ya membuat pendahuluan dan kajian pustaka. Minggu depan kita bahas terkait bagaimana membuat metode. Nah, nanti saya juga mungkin sesi yang sama aja ya. Jadi memang ini rezekinya tim Macchiato lah. Tugasnya dibantu ngerjainnya sama Pak Azhar gitu ya. Apa namanya intinya karena mereka
sudah cukup baik gitu. Nggak masalah. Saya mah orang bukan pada prospek nilai dan sebagainya ya. Jadi proses itu lebih bagus. Walaupun perlu dikawal ya, masih perlu banyak ini. Jadi saya bikinkan, tapi itu perlu kajian lagi timnya biar bekerja untuk menyempurnakan. Nah, jadi bahan yang pertama yang kita siapkan, jadi ini seperti memasak, tapi teman-teman ketika membuat pendahuluan kita sudah ada judul ya. Nanti yang kita siapkan diantaranya adalah AI tentunya. Jadi saya ingin praktek menggunakan AI saat ini. Jadi saya praktekkan karena saya cenderung lihat teman-teman itu menggunakan AI tapi tidak bisa maksimal. Ini saya kasih bocorannya atau bahkan istilahnya itu kunci jawaban lah di sini ya. Ini saya share dulu apa namanya share screen mana? Ya? Share screen. Oh ya AI. Nah, AI ya apa namanya AI-nya ini sebentar ini saya copy dulu. Nah, nah, jadi ini AI kalau bisa gunakan yang pro ya. Pak nggak punya pro Pak bayar ya. Beli akun eh, tentatif ya temporer ada itu di Let's Shopee see dan it. sebagainya ya. Seminggu Secondly, atau sebulan gitu ya. Halo gimana Grace Cynthia ada pertanyaan? Oh ya mungkin ini ke unmute gitu ya. Oke. Nah jadi pastikan kalau bisa lebih pro kenapa Pak keadaannya gratis gratis boleh ChatGPT boleh apapun lah saya nggak masalahkan nama AI-nya ya yang jelas ketika kalian punya akun pro-nya itu akan lebih bagus jawabannya Gemini sekalipun juga nggak masalah. Nah bahan yang utama adalah AI yang kedua bahan yang kedua jadi sebenarnya tiga bahan utama AI, kemudian apa namanya bahan yang kedua adalah pedoman. Ini pedoman, ya pedoman. Kenapa? Karena kita tidak boleh hanya meminta AI untuk membuat pendahuluan gitu, jangan. Ya, jadi kita bikinkan, tolong buat panduan dan ini pedomannya. Ya, jadi ada dua pakemnya, tadi AI, kemudian pedoman. Ya, pedoman itu ya karena kita kan ingin tujukan ini sebagai tugas PKM ya, terus sesuai pedoman. Yang kedua adalah contoh. Jadi ini satu prompting yang sangat sederhana yang ingin saya ajarkan. Gampang sekali, semua orang bisa. Ya, tanpa harus ikut kursus atau bayar, nggak usah. Jadi ini logika bersederhana sederhana lah. Ada pedoman, ada contoh yang bagus. Nah, contoh yang bagus dari mana? Dari satu artikel yang kemarin kita sering diskusikan ya, yang nggak tahu juga kayaknya menjadi satu-satunya proposal yang lolos didanai tahun kemarin PKMRSH, yaitu terkait dengan kekerasan apa namanya kekerasan gender ya berbasis apa namanya kekerasan gender digital. Nah, jadi itu dua komponen utama. Nah, maka yang pertama kita bikin ya, jadi kita masuk ke AI, kemudian kita buat perintah ya. Perintahnya itu misalnya ya saya apa namanya bikin sama lah. Tadi ya ini sudah saya ini kan nah ini tadi sudah dipraktekkan di kelas ini ya, di kelas AB. Buatlah ini tampilannya udah besar belum ya? Apa kurang besar? Cukup besar? Ini saya besar cukup besar, mungkin ya. Pak. Oke, ini lebih besar lagi lah. Nanti kalau ada yang dipakai HP. Nah, ini ya. Jadi kita salah satu ininya adalah buatlah pendahuluan untuk proposal program kreativitas Mahasiswa RSA dengan judul. Nah, judulnya apa kalian masukkan ya sebentar ini kebanyakan. Nah, ya, judulnya sesi 2 ini, jadi saya pengen bikin dua. Saya ambil dulu tadi ya. Jadi harus silahkan ya. Jadi pekerjaan ini tuh gampang dan menyenangkan ya. Jadi tidak susah atau sulit. Apa namanya? Oke, jadi karena saya pengen mendidik teman-teman jadi Pak AI nanti akan menggantikan pekerjaan kami enggak pada dasarnya. Yang ada itu ini yang jadi ini ya beberapa quote yang benar untuk terkait fenomena kemajuan teknologi AI.
yang kehilangan pekerjaan adalah orang-orang yang tidak bisa menggunakan AI. Nah, jadi orang-orang yang tidak bisa menggunakan AI akan digantikan dengan orang-orang yang bisa menggunakan AI. Dan misalnya ada orang bisa pakai AI sama AI sendiri misalnya. Pasti yang dipilih orangnya. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang tidak dikuasai oleh AI. Contoh kebijaksanaan, kemudian perasaan itu AI nggak punya gitu ya. Dan banyak hal lah ya, manusia masih yang sempurna itu janji Allah. Ya, oke. Kemudian kita tadi ya masukkan judulnya. Ya, saya pengen judulnya tadi pandangan Gen Z terhadap apa namanya ketahanan energi ya. Karena isu-isu penting kita masukkan di sini judulnya. Nah, habis itu jangan berhenti di sini. Nah, ini beberapa kesalahan teman-teman dalam menggunakan AI. Hanya sekedar memerintah sederhana untuk mengerjakan tugas kita. Jadi kalau mau dan yang lebih ideal itu harus kita lengkapi dengan perintah yang presisi gitu ya. Atau perintah yang semakin rigid. Contohnya kita apa namanya tambahkan apa? Tambahkan diantaranya mengikuti pedoman sebagai berikut. Nah, ini contoh ya. Kita copy, kemudian kita mengikuti pedoman berikut ini. Nah, pedomannya kita copy paste. Dari mana? Dari eh, pedoman tadi. Mana ya? Pedoman share ya. Saya share screen. Mana pedomannya tadi di sebelah sini ya. Nah, ini pedomannya kan pendahuluan. Nah, ini kita copy ya. Kemudian kita masukkan lagi ke AI-nya ya. Kemudian kita copy paste. Kita tutup lagi. Nah, kemudian ini kan batu, ini udah bagus, sudah lumayan bagus mengikuti pedoman. Tapi kita bisa tambahkan lagi. Enggak cuma ngikutin pedoman. Saya kasih lagi nih. Jadi AI itu perlu kita kasih info, perlu kita didik supaya jawaban AI itu lebih bagus dan lebih sesuai dengan keinginan kita. Contohnya apa? Misalnya satu pedoman lagi adalah ini ya beberapanya mengikuti contoh ideal pendahuluan berikut ini. Nah, karena kita pengen ngasih dia men-challenge dia lagi mengikuti contoh pendahuluan berikut ini. Pendahuluannya siapa? Pendahuluannya yang contoh artikel PKM yang didanai. Ya. Nah, contohnya adalah di sini kemarin ada ya yang terkait dengan apa namanya apa namanya terkait dengan kalau ini kok yang gamifikasi ya, bukan. Yang siapa ya? Tapi bolehlah itu salah satu yang didamai. Berbasis gender. Oh ya ini. Kekerasan berbasis gender. Ini saya. Oke. Nah, ini kita copy eh, sampai sebelum apa namanya pustaka ya. Kita copy set ya. Kemudian kita masukkan ke AI tadi. Kita kontrol pas. Nah, loh, itu Rafli kok fotonya dua itu. Oke. Tapi nggak apa-apa, bagus berartinya memperhatikan, malah hilang. Oke. Nah, setelah ini kita jadi saya sudah ngasih dua pakem ya, dua dua informasi tambahan. Yang pertama adalah mengikuti pedoman, yang kedua mencontoh contoh yang ideal. Nah, terus kita klik di sini. Set. Habis itu jadilah sebuah pendahuluan. Ya. Ini saya terlalu besar nih saya kecilin ya. Oke, nah ini mana hasilnya. Nah ini ini ya. Nah ini nah oke. Kok kesehatan mental, kalau kesehatan mental tadi. Nah ini masih dikerjain. Dari sini ya. Oke. Tentang energi. Nah, ini nanti kita perlu cek gitu. Data-data ini kita minta ada cek ininya. Nah, ini rujukannya masih sangat sedikit, tapi kita bisa minta ya.
Oh, udah jadi. Kemudian kita copy, ya, copy itu bisa di sini. Kemudian atau kita bisa juga apa namanya, save in Word juga bisa. Ya, contoh download, pilih dokumen. Nah, misalnya seperti ini juga bisa. Ini contoh. Nah, sekarang kita rapikan. Kita rapikan. Kenapa perlu dirapikan? Karena tidak setiap pekerjaan AI itu sempurna. Jadi kita harus tetap memantaunya. Nah, ya. Oke, ini saya klik ini. Eh, Nah, kita bisa nanti diedit sendiri ya. Misalnya apa namanya, hasil-hasilnya dan lain sebagainya. Pendahuluan ini ya, ketahanan energi nasional. Sebentar, ini eh, oh ya, ini contoh, ini perintahnya banyak banget perintahnya. Nah, kita delete perintahnya dulu, langsung fokus ke hasil. Nah, nah ini, nah yang jelas juga teman-teman biar tahu gitu ya. Fokus dari apa namanya, dari penulisan itu kalimat per kalimat, bukan per paragraf. Ya. Jadi saya sering ngamatin teman-teman itu bikin hanya fokus satu paragraf, satu rujukan. Ini keliru. Padahal kita harus mempertanggungjawabkan tuh kalimat per kalimat. Ya. Contoh misalnya kalimat yang pertama di latar belakang ini ya. Program Ketahanan Energi Nasional menjadi ini sebagai ini. Nah ini. Ini kan ada kata-kata 23% pada tahun 2025. Ini nggak bisa kita biarkan sendiri. Harus kita rujuk ya. Dengan data, pernyataan, informasi itu kita harus pakai apa namanya, eh, apa namanya, kutipan ya. Nah, caranya gimana Pak kalau kayak gini? Kita bisa minta AI, AI tolong cari rujukan untuk ini gitu ya. Bisa. Jadi kita harus memperhatikan kalimat per kalimat. Nah, kalau mau lebih ini lagi, pemerintah menekan bauran energi terbarukan sebesar ini misalnya ya. Ini kata kuncinya kan ini. 23% pada tahun 2025. Kita copy. Nah, saran saya adalah buka di Google Scholar. Ya, kenapa Google Scholar? Karena Google Scholar biasanya sudah langsung merujuk kepada artikel-artikel tertentu. Ya, kalau kita minta AI lagi, kadang-kadang beberapa apa namanya, kekurangan AI, mereka itu ti- belum bisa terlalu memberikan judul yang apa namanya, rujukan yang valid. Jadi kita perlu cari sendiri, terutama di Google Scholar. Nah, ini ya Google Scholar. Kita klik di sini. Kemudian kita kan ada kalimat terkait dengan data pemerintah tadi ya. Kita klik di sini. Set. Nah, ini. Nah, ada nih Jurnal Pengembangan Energi. Kita cari yang terbaru lah ya. Cari yang terbaru atau yang lumayan, nah ini 2024. Nah, ini ya. Kita klik, kita copy ya. Ini muncul ya, kelihatan ya. Kita download, terus kita buka Mendeley. Kita buka Mendeley-nya. Oke, nah kalau sudah, saya mau share Mendeley, apa namanya, Mendeley-nya juga sudah saya buka ya. Kemudian ntar pelatihan Medpen ya. Terus filenya itu file download artikel yang terkait target 23% untuk apa namanya, energi terbarukan tadi, itu kita tarik untuk masuk ke Mendeley. Nah, saya share screen belum? Ya, ntar share screen Mendeley. Nah ini, apa namanya? Sebentar, belum muncul ya? Udah muncul belum? Nah, udah. Nah, barusan saya tarik atau saya add PDF file terkait jurnal yang mau kita rujuk, itu Herindra Stein nih. Nah, kita klik. Nah, ini yang pengen kita rujuk tadi ya, terkait target tadi. Kita cek dulu nama jurnal ada, nama penulis ada, gitu ya. Judul oke, sudah oke. Nah, baru kita menuju ke Word tadi. Nah, Word tadi. Nah, kemudian kita kutip. Saya sudah nge-share ini ya, udah nge-share Word. Nanti kita maksimal sampai jam berapa nih? Jam 11 ya, jam 11. Insya Allah. Kita klik review, klik reference, maaf. Insert citation. Go to Mendeley.
Nah, terus saya coba share screen Mendeley. Ya, sebentar. Ini kadang untuk Mendeley itu saya bolak-balik share screen. Kalau sudah insert citation, kita klik Hendry Dastri nanti. Herin Drasti. Ya. Atau caranya, sebentar. Karena ini kalau dibuat, ini paling gampang tuh caranya. Sebenarnya klik insert citation, kita hafal ininya. Atau kita tahu nama pertamanya tadi. Insert citation. Sebentar. Ini udah dipastikan ya Anglia Raskin, Herin Drasti. Sebentar. Alt M, atau ini insert citation. Udah. Sebentar. Ini terjadi apa namanya? Sebentar. Insert citation. Oke. Coba saya save as yang lain dulu. Wordnya ini. Oke. Sebentar. Oh, ininya not no. Oke, nah ini saya coba praktekkan ulang. Ini ya. Jadi saya ini yang pengen kita research citation. Nah, ini ya Herin Dastri. Nah, ini muncul. Kemudian kita klik OK. Atau ini jadi apa namanya sudah muncul ya, udah terkutip di situ Herin Dastri. Nanti ini udah terkutip yang kalimat satu kalimat nih. Nah, nanti kalau pas apa namanya merujuk, ini saya kasih warna lah kuning ya, kuning. Jangan biarin gini aja. Nanti misalnya ini ya, ini daftar pustaka nanti. Di daftar pustaka itu, sebagaimana pernah saya sampaikan, dengan menggunakan Mendeley, maka kita tidak perlu mengetik manual, insert bibliografi. Nah, ini udah otomatis, ya. Oke, itu baru satu, ya. Dan kita perlu cek-cek yang lain. Nah, kita minta dan ini mungkin bisa ditelusur juga nih. Satu, dua, tiga ini artinya rujukan. Nah, atau minta AI ini dari mana datanya. Nah, kalau sudah minta ini misalnya dari sini, kita coba telusuri, ya. Telusuri minimal dua atau tiga, ya. Mungkin kita bisa kemudian merujuk. Tapi memang kadang kelemahan AI ini bisa jadi nggak valid, ya, nggak valid atau lain sebagainya. Kita bisa minta ke yang lain atau ke Google Scholar tadi. Ya, misalnya saya coba pengen bikin ini ya, coba ini sayangnya bukan jurnal sih kalau lihat dari linknya. Tapi kalau mau lebih ini lagi kita coba cari kata kuncinya apa yang di kalimat kedua ini. 2,1575% ya ini ya. Oke, ini kita copy lagi. Akhir 2025 kontribusi tidak mencapai ini. Kita coba klik copy. Terus untuk kalimat yang kedua itu saya coba cari di Google Scholar. Moga-moga ada. Tapi ya belum tentu juga ya. Kita coba cari dulu apa namanya di Google Scholar. Mana ya Google Scholar? Nah ini. Oke, kita coba klik tadi kata kuncinya tadi. Jadi jangan semuanya karena kan ini belum mencapai target itu ada nggak ya? Bertahap ini tapi belum ada. Primer kayaknya beda ya, beda. Tapi enaknya emang Google Scholar kenapa kalau Google Scholar rujukannya lebih valid dibandingkan dengan AI karena banyak link-link ataupun berita-berita yang kadang-kadang belum terlalu valid gitu. Nah, cari yang tahunnya paling baru, misalnya tahun 2024 atau 2025. Ini 2016 jangan 2024 mana ini. Nah, yang ini ya. Nah, tapi ternyata sepertinya kalimatnya itu ini buku ternyata ya. Buku atau cari apa namanya atau ya pakai website boleh nggak sih Pak? Sebenarnya boleh. Ini coba saya praktekkan ya. Karena tadi kalimatnya itu memang sangat terbaru sekali. Karena 2025 ya, belum banyak jurnal yang mengutip itu. Kalau misalnya seperti itu, kita coba ya. Misal ini yang ya inilah. Kita klik copy, kita masukkan ke web ya,
ke apa namanya browser, ke browser. Oke, sebentar kita share screen. Nah ini kita masukin browsernya lah. Nah ini angka satunya ini mengganggu. Oke, masih ada nggak apa namanya? eh nah ini berarti rujukannya nggak valid nih. Nah ini ada si ISSR ini ya. Nah, ini namanya berita. Nah, berita itu sebenarnya tidak terlalu diinikan ya. Tapi apakah boleh Pak dikutip? Boleh. Nah, cara mengutipnya kalau ini sayangnya ya kalau untuk berita itu dia tidak lebih diutamakan. Tapi kalau mau mengutip boleh. Ya, caranya gimana? Eh jadi basis ini ternyata tahun 2022 datanya itu. Datanya yang benar tuh ini ya. 2022. Jadi kalimatnya itu keliru tuh. Jadi itu yang kekurangan AI itu saya ingin menunjukkan beberapa tidak valid itu seperti itu. Maka kita harus cek dan recheck gitu. Jadi dari sumber berita yang dikutip itu ternyata apa namanya ada kesalahan di sini. Di sini itu bukan 2025 ya, hingga akhir 2025 ya. Eh, Mungkin maksudnya ini 2022 apa namanya kontribusi energi terbarukan. Jadi apa namanya kalau dari sumber aslinya itu menyebutkan terkait 12.3 only reach in 2022. Nah, ini kata kuncinya ini. Nah, ini namanya AI kesalahan tuh, teman-teman. Jadi, kalau kayak gini gimana, Pak? Ya, kita harus berbasis pada rujukannya, bukan kalimat AI-nya gitu ya. Jadi, kita perlu revisi itu kata ininya. Dan teman-teman makanya hati-hati ketika menggunakan AI. Apa namanya kalau apa terlebih lagi ada tinjauan-tinjauan, apalagi teman-teman pakai dalam dokumen hukum itu bisa diperkarakan gitu ya. Jadi yang lebih benar itu adalah misalnya tapi ini 15 ya, 15 mungkin bisa jadi benar. Mungkin rujukannya tadi 2022 itu 12,3%. Mungkin ada benar karena kita ngeceknya satu rujukan aja ya. Coba saya kita rujukan yang lain. Bentar. 2025 1575. 2024 sebentar. Climate ini ya, coba mungkin di website ini kita cek lagi. Tapi ini saya coba ngajarkan kalau teman-teman nanti jadinya ngutip berita gitu ya. Tanah air. Oke, kita cek dulu. Karena kalau tadi yang satu kan ada 3 sumber. Kita cek. Jadi kita harus ngecek semuanya. Jangan hanya sekedar percaya AI. Oke, ini. Oh, nah ini benar di sini ya. Tuh, yang ini. Berarti yang dikutip yang sini gitu ya. Nah, bagaimana mengutip berita? Nah, ini ingin saya ajarkan. Nah, ke ngutip berita itu gak ada dokumennya masalahnya. Jadi kita kesulitan. Beda dengan jurnal yang sudah tersetting ini. Jadi kalau misalnya dari report atau ini kita fokusnya di Mendeley nanti. Ya, saya ingin jelaskan terkait Mendeley. Ini cara pengutipan karena memang ilmiah itu fokusnya adalah apa namanya validitas ya, jadi sumber dan sebagainya. Nah, teman-teman kalau misalnya ini ya kelihatan ya, kalau seandainya mengutip apa namanya berita gitu ya, berita, laporan itu opsi kita tuh sangat terbatas, hanya mungkin entry manually. Jadi kita nggak punya PDF-nya, tapi kita bisa membahasakan kutipan kita dalam mengutip berita. Kita entry manual karena kita dari website ya tadi. Di sini ada berbagai macam bentuk. Biasanya yang sering kepakai itu laporan. Ini ada undang-undang, ada majalah ya, majalah misalnya Suara Muhammadiyah gitu ya. Ada jurnal artikel biasanya kalau itu udah umum. Tadi saya ngopi terkait webpage ya, webpage atau berita. Nah, terus kita isi sendiri di sini. Contoh adalah judul. Judul kita copy tadi judulnya terkait apa sih? Terkait dengan Indonesia Miss
renewable energy. Nah, kita copy, kita masukkan ke data tadi, ya. Apa namanya Mendeley-nya tadi. Di titelnya, penulisnya siapa, tahun berapa. Kok ini bukan, ini ininya. Saya judulnya apa tadi? Indonesia Miss. Oke. Kemudian kita masukkan, loh. Saya ngopi kok nggak berhasil. Sebentar, kopi, kopi, nah, paste. Oh, nggak bisa di copy ya. Bentar, ini saya kayaknya gara-gara sistem share screen ya, aku me- menyusahkan untuk copy paste. Nah, ini baru. Oke, oke, udah bener sih. Oke, nah jadi kita apa namanya apa namanya kita ini kan autornya siapa ditulis ya. Misal ini saya karena contoh eh, tanah air tadi ya. Misalnya dan apa namanya atau misalnya di sini Farhat Abdillah misalnya wartawannya ya. Misal ini jangan di ini kan. Kemudian tahun berapa. Kemudian yang penting itu adalah kapan diakses dan websitenya. Jadi kalau kita dapat datanya hari ini ya kita tulis 2 April 24 2026. Kemudian URL-nya kita ambil tadi. Nah, itu kalau basisnya berita. Apa namanya ke Mendeley mana Mendeley. Ya, oke, kita masukkan terus kita save ya. Nah, terus saya kepengen kita kembali ke Word tadi ya, kembali ke Word tadi ini ya. Word tadi mana nih? Word, 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 Word. Sebentar, Word. Nah, ini eh belum di share screen. Nah, ke Word ini. Kemudian tadi kata kuncinya yang ini ya. Ini data terbaru. Kita insert citation, go to Mendeley. Terus tadi Farhat Abdillah ya. Ini misalnya wartawannya. Apa wartawannya Farhat Abdillah. Kita klik insert citation Abdillah tadi. Nah ini. Nah, misal kita klik OK. Nah, misal ini datanya ini. Nah, ini baru benar. Jadi kita pastikan gitu. Kita selesaikan sampai akhir, ya. Sampai akhir dan ini dirapikan dan lain sebagainya. Udah jadi, ya. Sekarang kita akan bikin tuh di sini ada Abdillah. Ini kalau seandainya penulis websitenya, webpage-nya atau wartawannya namanya Farhat Abdillah. Nah, ini cara mengutipnya kayak gini. Ya, oke. Tapi harusnya lebih banyak jurnalnya sih. Nah, sekarang kita akan bikin kajian pustaka. Cepet kan? Jadi ngerjain tugasnya tuh sangat cepat. Nah, caranya gimana? Sama dengan tadi ya. Semoga teman-teman itu bisa cukup hafal ya cara mengerjakannya. Bentar. Jadi lagi-lagi caranya buatlah gitu ya. Tadi buatlah mana ini tadi kata kuncinya. Sebenarnya mereka sebenarnya AI sudah sangat. Apakah Anda berencana mendengarkan? Nah, ini macam-macam lah. Pertanyaan itu bisa kita iyakan, bisa kita enggakkan. Nah, tapi kata kuncinya sama sebenarnya. Atau saya pengen tadi yang nah ini ya. Saya sudah pernah tadi bikin ini apa namanya? Dan kita bisa minta mereka merevisi gitu ya. Tolong revisi jawabanmu. Nggak tadi pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini buatlah atau ya lagi lah kita ketik lagi. Eh, buatlah kajian pustaka untuk judul PKM RSH berikut ini. Kita masukin judulnya. Nah, tadi ya ini copy. Terus mengikuti pedoman berikut. Nah, pedomannya apa? Kita apa namanya ambil dari apa namanya proposal tadi ya. Proposal PKM RSH. Nah, ini tinjauan pustaka. Kita copy.
kita masukkan ke AI tadi, gitu ya. Nah, mengikuti namanya bukan ini ya, kajian pustaka tinjauan pustaka. Nah, mengikuti pedoman berikut ini, ya kan? Kemudian habis itu contoh dan mengikuti pedoman dan mencontoh contoh yang ideal, contoh ideal berikut ini. Jadi contoh idealnya gimana? Contoh artikel yang berhasil didanai terkait kemarin yang sering kita bahas yaitu adalah terkait dengan apa namanya, itu tadi, perlindungan data pribadi ya, atau istilahnya kekerasan seksual berbasis gender. Nah, ya, ini kita blok ya. Saya udah share screen ya, share screen udah. Kita copy, kita masukkan AI. Ya, ini udah ngasih, ini mudah sebenarnya teman-teman itu. Zaman saya waktu kuliah nggak ada seperti ini. Ya, mencontoh contoh ideal berikut ini kita copy, masukkan contohnya, kemudian kita minta mengerjakan. Ya, sip. Ya, jadi hanya butuh beberapa hari saja. Ya, jadi silakan teman-teman mengerjakan, kita pantau, kita cek gitu ya. Jangan dibiarkan saja. Nah, ini macam-macam, nanti ini bisa kita minta gitu ya. Oke, kajian teori itu bagus ini. Tapi yang nanti untuk rujukan tetap kita cek kembali ya. Cek kembali, kita masukkan Mendeley datanya dan kita boleh ganti ya. Minta ganti. Tolong carikan yang lain karena ini tidak valid gitu ya. Oke. Kemudian kalau sudah kita copy ya, atau langsung aja sih download juga boleh. Ini biar beda. Terus coba kita apa namanya, eh kita apa namanya, kita revisi. Nah, atau kita masukkan proses validitas tadi. Apa proses validitas itu? Proses validitas itu kita cek semua sumber dan lain sebagainya. Ini kalau ini kan perintahnya ya. Ini perintahnya, kita delete dulu biar fokus. Nah, ini. Nah, terus kita cari rujukan apakah namanya Wijaya dan Kocang beneran apa enggak gitu ya. Harus kita cari. Kemudian ada rujukannya di sini, ada Wijaya Kocang. Nah, ini mana? Ini ya. Nomor berapa ini? Nah, ini masih tidak ketahuan siapakah benar ini. Nah, kalau untuk kayak gitu, teman-teman bisa mengcopy ya. Ini ya, kita copy, minta by kalimat per kalimat gitu ya. Ini sepertinya, ini satu 2 3 ini bisa jadi nggak valid. Kita minta sebenarnya Wijaya Kocang itu linknya mana sih artikelnya? Kita bisa minta ya. Jadi kita masuk ke AI-nya lagi, tolong dong ini cari. Jadi semakin spesifik sebenarnya jawabannya kan semakin lebih tepat ya. Cari link referensi untuk untuk kalimat berikut. Nah, karena kita pengen memastikan tadi validasi, proses validasi, nggak cuma apa namanya ngopi, kemudian udah Pak ini aja, Om kita harus memastikan itu tugas peneliti, jangan sampai kita nggak melakukan pengecekan. Nah ini ya, ini, nah, terus ini Wijaya Kocang ini ternyata di sini artikelnya, kita cari atau kita klik. Nah, ini ya. Ini kita download. Ini saya share screen kan. Nah, ini ketemu nih. Wijaya Kocang. Wah, bener. Terus kita masukkan ke Mendeley supaya kita bisa kutip gitu ya. Mana ya PDF-nya. Kalau nggak ada PDF-nya juga nggak apa-apa lah. Export reference-nya bisa. Ya, tapi harusnya ada ininya. Oh, download ada nih, download. Gitu. Nah, sudah ke download, kita masukkan ke Mendeley. Ya. Ke Mendeley, kita masukkan tadi latihan Medpen, saya masukkan. Set, sudah Wijaya. Nah, kita kembali ke Word. Ya. Nah, jadi itu perlu dilakukan. Ini ya, sudah kelihatan Word. Kemudian kita copy, kita ini kan, terus kita klik
Tadi Alt M bisa, ya. Enaknya gitu kalau yang desktop, ya. Nanti saya share. Moga-moga pernah saya share ya. Kalau belum pernah saya share softwarenya untuk yang desktop nanti kabari saya share. Wijaya. Nah ini klik enter, kemudian terus ada yang menarik teman-teman. Ini sudah bermendeley. Nanti kalau kita klik di daftar pustaka pasti sudah muncul secara sistem dan ini valid gitu ya. Insert bibliografi. Nah, udah ada. Nah, eh, yang penting kita perhatikan di sini kata-kata dalam apa namanya mengutip itu dibagi menjadi dua, ya. Apakah dia bagian kalimat atau akhir kalimat? Kalau dia menjadi bagian akhir kalimat, maka tidak perlu kita mengubah letak kurungnya. Tapi kalau dia bagian dari kalimat, seperti contoh yang kita tulis ini, Wijaya Kocang meneliti, nah ini kan bagian dari kalimat. Karena bagian dari kalimat itu kurungnya harus kita pindah gitu ya. Seperti itu. Nah ini, set. Nah, kemudian kita delete yang ini. Nah, oke. Dan itulah apa namanya proses kemudian dilanjutkan ke capture last cost file dan sebagainya supaya benar-benar itu terkutip gitu ya dipastikan jadi bukan ini Pak langsung kumpulin jangan nanti kalau ketahuan eh, nanti saya kasih nilainya agak berkurang banyak gitu ya karena eh, pekerjaan memastikan kebenaran AI itu adalah teman-teman semuanya jadi jangan lempar tanggung jawab ini ya ada banyak. Sama beberapa hal juga ini kadang-kadang ada yang keliru. Contoh Islamic Religious Journal ini keliru ini. Ini nama jurnalnya bukan ininya. Ini contoh ya. Misalnya contoh kalimat ini. Ini. Jadi ini kekurangan AI seperti itu. Ini ya. Saya coba klik ini ya. Ini rujukannya keliru ini pasti. Saya kasih ini. Nah, cara membenarkannya gimana? Cara membenarkannya eh adalah kita coba klik dulu 87 ya, nomor 87. Nih, oh Islamic Religious itu nama jurnalnya ini kayaknya ya. Islamic Religious kita copy, kemudian kita kunjungi website aslinya. Nah, sekarang teman-teman tuh pekerjaannya sekarang tuh memvalidasi apa yang ditulis AI. Sehingga lebih mudah mesin pencariannya. Oke, nah ini. Oh, ini namanya. Tuh kan namanya itu adalah Rahman dan Ahmad ya. Jadi bukan ini, jadi keliru tadi. Nah, ini nama jurnalnya yang benar juga adalah jurnal Religion and Society, bukan Islamic Religious. Islamic Religious itu nama websitenya, bukan nama kutipannya. Nah, gimana cara membenarkannya? Ya kita download makanya ini dokumennya kita download ya, PDF-nya ya, kemudian kita download sudah. Kalau sudah download, kita masukkan ke Mendeley. Habis itu kita kutip. Tuh, jadi validasi itulah yang kita lakukan. Ya. Jadi memastikan kebenaran isi dan apa namanya kutipan tadi ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kira-kira jadi kan udah jadi. Jadi ngerjainnya mudah ini. Ya. Nah, dan kalau downloadnya lama sekali, udah satu aja. Oke. Nah, baik sampai di sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Asik kan? Gampang kan? Nah, makanya harusnya dengan pelatihan ini teman-teman nanti hasilnya harusnya bagus-bagus gitu ya. Harusnya. Jadi udah saya kasih caranya dan lain sebagainya, kuncinya sekaligus AI-nya gimana, maka hasilnya harus bagus ya. Ini masih Promnya lama nih. dikirim, Pak. Hah? Promnya dikirim, Pak. Prom. Oh, nggak usah. Saya dulu pernah berpikir seperti itu ya. Teman-teman nih bagus nih kata-kata Chrome ini ya. Em, saya tuh pernah ikut apa namanya pelatihan ya penggunaan AI dalam menulis karya ilmiah. Dan bocorannya itu, jadi kita apa manfaat teman-teman bayar pelatihan ini? Dengan membayar pelatihan ini, teman-teman akan dapat prompt gitu ya. Tapi bagi saya kadang saya ini ya beberapa eh, prompt itu kreativitas ya. Dan ini saya ngasih prompt yang sederhana. Tadi sederhana banget.
ikuti pedoman, ini contoh yang bagus. Cuma dua ini aja. Nggak ada kata-kata tambahan. Kalau yang promnya itu, kalau di paragraf pertama menceritakan begini, paragraf kedua menceritakan ya, itu ada juga sih. Tapi itu terlalu ini, eh ya boleh, boleh itu bagus. Tapi kalau saya pedomannya, apalagi untuk teman-teman pemula, teman-teman mahasiswa semuanya, kita cari yang simple lah, ya. Lebih simple, lebih bagus gitu. Eh, Belajar nanti kalau kamu pengen prom gitu, berarti itu sudah next level lagi gitu. Tapi saya pengennya teman-teman sederhana dulu. Jadi kita keep simple, baru sedikit demi sedikit ini tadi, nah, kan gampang kan. Dan sebenarnya fokus kerjaan utamanya nanti memvalidasi. Nah, maka saran saya nanti kalau teman-teman pakai AI, jadi teman-teman dibagi aja, ya. Mendeley-nya satu akun, ya. Kemudian nanti si mahasiswa yang pertama, anggota kelompok satu, fokus di pendahuluan atau paragraf asal halaman satu. Itu tolong dipastikan kutipannya benar-benar bersumber pada itu. Kalau kutipannya nggak valid, minta AI untuk carikan yang lain gitu. Ya, jadi seperti itu Nah, ini udah komplit. Satu dokumen saya masukkan ke Mendeley. Jadi itu ternyata nggak valid ya. Namanya Ibrahim. Ini saya share screen ya. Ini artikel aslinya. Ya, tadi pengutipan AI tadi keliru. Nah, ini juga keliru ternyata. Mendeley pun juga kadang gagal membaca data. Nah ya teman-teman, saya share screen Mendeley ya. Nah ini nama jurnalnya nggak ada. Ini kita masukkan. Kita benarkan metadata. Metadata itu ada di sebelah kanan. Nama judul artikelnya ini pakai bahasa Arab jadi coba nggak karuan ini. Oke, ya sebenarnya ada di judul bahasa Arab tapi kita bisa ini kan kita copy yang Latin aja. Oke, jurnal tahun berapa ini kita masukkan tahun tahun nih 2025 2025. Oke, syukur ada DOI-nya. DOI itu sangat invalid ya. Oke, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kalau DOI itu sebenarnya ada di sini. Ini tuh standar internasional itu. DOI harus disertakan. Itu dari website. Coba saya ini kan dulu ya. Saya stop share. Saya share screen apa ini? Hmm. Nah, ini tapi saya ini kalau standar internasional untuk rujukan itu harus ber-DOI. Misalnya tadi, oh ya, ini saya. Sebentar, saya share screen dulu. Jadi di website itu kadang-kadang kelemahan dari Mendeley dan lain sebagainya itu kurang mencantumkan. Nah ini ya, ini saya ngajarkan ini, tapi sayangnya nggak ada DOI-nya. Ini nggak ada kata-kata DOI ya, adanya web URL, tapi nggak apa. Kalau nggak ada DOI, minimal URL. Kita masukkan ke Mendeley-nya. Mana? Nah, kalau DOI sini tempatnya, kalau URL sini. Kita copy, paste, kita save pakai hijau-hijau ini. Nah, kalau sudah kita benarkan kutipan yang ada di tinjauan pustaka tadi, ya. Nah, ini yang mana tadi ini ya? Tidak merusak lingkungan Islamic Religious Journal ini keliru ini. Yang benar adalah kutipannya tadi kita reference, klik citation, go to Mendeley, kita cari tadi Ibrahim Faiz ini, kita klik set. Nah, ini yang benar. Dan ini nanti sudah muncul di sini. Nah, ini ya, sudah muncul. Jadi otomatis. Nah, itulah caranya dan dikerjakan sampai akhir. Pak, ini kok kurungnya nggak dibuang atau diedit? Kenapa? Karena dia bagian akhir kalimat. Kalau bagian akhir kalimat itu beban penulis ringan, jadi tidak perlu mengubah. Ya, tapi kalau dia bagian dari kalimat itu harus ini. Dan ini harus dikerjakan ini media. Nah, ini keliru ini Islamic Religious Journal ini keliru. Yang betul Ibrahim 2025. Itulah kekurangan AI. Ya, jadi kita yang benerin. Kalau kalian yang salah terlalu percaya AI, yang salah bukan AI-nya, teman-teman semuanya ya. Oke, baik mungkin itu ya yang saya ingin ajarkan. Ternyata mudah ya, udah selesai. Itu tinggal memvalidasi hasil temuan AI. Dan ya itu yang sebenarnya sangat dan itulah pokoknya dipekerjakan teman-teman semua ya. Nah, dan saya yakin hasilnya bagus.
Dan itu daripada teman-teman itu cari nggak pakai AI atau nulis sendiri, kadang banyak yang nyari Google. Tahun kemarin tuh masih saya dapatkan PKM wirausaha. Ya ini gimana orang ini PKM penelitian. Dengan adanya teknologi saat ini seharusnya kita sudah sangat banyak terbantu gitu ya. Oke, ya, oke. Saya pengen karena ini sudah mulai lengkap. Biasa kita sapa apa namanya? Sapa lagi yang baru hadir. Apa namanya? Dari sini kayaknya hadir. Yang penting itu saya ngajarin praktek ya langsung. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan, jadi untuk dunia saat ini kita harus lebih concern pada praktek bukan teori. Ya, kadang teori kemudian wah, kalau nggak dikerjakan lebih repot. Ini saya sudah ngomong praktek ya. Oke, next horizon Agung Nurwahid, Faris, Rizky, Sofan. Ada yang hadir? Oh, belum ada. Nukleus, Adib, Faik, Abid, Hilmi Juan. Ada yang hadir? Ada. Oh, masih, oh, panggil, panggil. Rombongannya nih, Sa'dun Niam, Fawas, Febriansa, Dwi, Luhur. Hadir, Pak. Ini siapa nih? Adi. Oh iya, Luhur, ya. iya, oh, Luhur, oke. Ini saya perwakilan, minimal ada yang perwakilan yang hadir. Kasih 3 poin lah. Oke, kemudian siapa ya? Ini si, oh, ini udah. Fufu Fafa, Raya, Zenita, Aulia, Tufaila. Hadir? Halo? Ini. Oke, ganti. Mana Fufu Fafa? Fufu Fafa perempuan semua ini. Hadir? Siapa ini? Oh, ini tadi siapa tadi? Juan. Oh, Juan. Halo? Juan hadir Juan. Juan itu tadi kelompok mana ya? Ini nukleus ya? Oke. Lagi matkul, Pak. Oh, lagi makul. Iya, oke, oke, oke. Siap. Ya udah, ini berarti semuanya yang makul ya, yang kelas B ya. Udah geser lah, fokus kelas A. Kelas A harusnya semuanya udah hadir. Tapi ada beberapa kelompok ini. Satu kelompok yaitu pejuang deadline. Amalia, Nailah, Karista. Halo? Nah, ini kelompok kelas ininya. Atau mungkin dia pindah kelas. Formula Fatin, Ibnati, Rahma, Ulma. Hadir semua, Pak. Hadir semua. Siapa ini? Fatin hadir. Oh, Muhammad Al-Fatin ya. Oke. Ya, Apalagi makul juga? Enggak kan? enggak, Pak. Kelas A hari ini Nah, ini. sama Bapak. Oke. Amalia, Pak, Hafidah, Nailah tadi yang yang tinggal kelas ini aja. Amalia, Nailah, Korista. Pak tadi yang kelas B yang kelompok nukleus ini Pak ada 2 orang, duanya lagi matkul. Oke, siap. Ya udah saya catat. Udah saya catat. Yang ini dulu, kelas A dulu. Si pejuang deadline. Amalia, Nailah, Karista. Ini kelompok. Hadir Pak, hadir. Siapa ini? Oh, Amalia. Oh iya. Berdua, Berdua beneran. Pak, ini berdua. Oh iya, udah. Iya Pak, berdua. Oke. Udah komplit ya, kelas A udah komplit. Hadir semua. Kelas B ini tinggal Agung Nurwahid. Kelompoknya Next Horizon. Faris, Rizky, Sofan ada? Hadir, Pak. Rizky, Siapa Pak. ini? Hadir, Pak. Nggak Si, apa-apa, nggak apa-apa. si Rizky. siapa? Rizky Farudin. Iya. Oke. Semuanya. Oke. Fufu Fafa, Raya, Zenita, Aulia, Tufaila. Nanti nggak ada yang keluar bentar untuk say hadir. Ini, yang ini Imam, Fatka, Nove, Azizah. Oh ada Hadir, Pak. nih. Oh Imam, oke siap. Kalau ini Raya, Zenita. Oh ya, mungkin sangat fokus sekali di kelasnya saat ini. Mungkin itu ya. Baik, sebelum saya tutup, ini sudah mau jam 11. Ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya bisa aja sih teori, tapi kalian udah cukup serius melihat praktek tadi ya. Eh,
saya agak kesampingkan lah teorinya. Semoga teman-teman bisa langsung praktek dan mengerjakan. Sebenarnya simpel, sesuai pedoman dengan contohnya. Jadi itu prompt yang sangat sederhana. Tapi banyak teman-teman yang menggunakan AI nggak seperti itu. Jadi cuma tolong buatkan. Dan itu salah. Harus kita kasih clue atau prompting tadi ya, prompt yang lebih presisi gitu. Mengikuti contoh yang ideal. Yang kedua adalah sesuai dengan pedoman atau kadang-kadang di jurnal misalnya dia punya author guidelines kan. Jadi harus begini, harus begini. Kita copy. Contoh ya, misalnya tadi ya kaitannya dengan tadi pertanyaan Farhad tadi. Soalnya ada beberapa jurnal yang meminta abstrak misalnya. Itu jumlahnya hanya 150. Ada beberapa yang 250, itu yang paling umum. Tapi ada juga yang 150. Jadi kadang-kadang kita perlu lebih luas lah dalam melakukan prompting, dalam melakukan apa namanya perintah ya. Kalau seandainya jurnalnya perintahnya minta 150 ya kita mintanya 150. Ya, jangan sampai 250. Tuh, atau kadang-kadang kita mungkin minta koreksi, tolong revisi jawabanmu karena kita dibatasi. Oh, contoh judul ya. Contohnya itu judul maksimal 20 kata. Kalau lebih dari itu tolong revisi. Nah, gitu kan. Itu kan hanya di PKM ya, 20 kata. Kalau di judul-judul lain ada yang membatasi, ada yang enggak. Nah, itu perlu kita perhatikan. Sehingga saran saya fokusnya cuma dua tadi, pedoman dan contoh. Itu udah sangat membantu sekali. Baik, mungkin itu saja ya. Oh ya, mengingatkan jangan lupa apa namanya? Oh, saya lupa di kelas A tadi ya. Mengerjakan absensi dan presensi kehadiran ya untuk dikerjakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi kita tutup ya. Semoga semuanya sukses untuk mengerjakan UTS-nya nanti. Kalau UTS nanti sampai metode kita bahas minggu depan. Maka silakan nanti yang mau diskusi atau besok pas di kelas ya kita praktekkan membuat metode dengan AI dan mengkritisi bersama-sama sehingga metodenya lebih bagus. Silakan nanti kita laksanakan ketika pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di lain kesempatan atau di pertemuan yang akan datang, pertemuan 7 secara offline ya. Ini hari ini online. Ya pas sekali juga dengan apa namanya eh, fenomena krisis energi akibat perang ya. Jadi saya semakin kayak wah kebenaran ini harus online. Sebenarnya saya bisa aja offline tapi dengan pertimbangan ya nanti ada acara kemudian eh, masa satu kelas yang lain offline yang satunya online pasti akan jadi kecemburuan. Jadi udah saya onlinekan semua dan sesuai sebenarnya dengan tema ketahanan energi karena kita dilarang kalau dulu karena COVID, karena sekarang karena hemat BBM. Itu fenomena yang menarik. Silahkan lah ya kalau mau bikin terkait itu. Tapi fenomena ketahanan energi, ketahanan pangan ini menjadi topik yang trending saat ini. Baik, kita sampai bertemu yang akan datang. Salam kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.